sini aku Luluti Cahyani akan menjelaskan tentang happiness dalam psikologi positif. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, penting banget untuk tahu dulu apa sih sebenarnya kebahagiaan dalam psikologi positif itu. Ternyata kebahagiaan dalam psikologi positif itu bukan cuma soal senyum-senyum atau ketawa-ketawa, tetapi kebahagiaan itu kondisi di mana emosi positif yang stabil, bukan cuma senang sesaat. Di dalam kebahagiaan ini terdapat kepuasan hidup, ada makna, dan ada relasi yang sehat. Jadi, orang bisa kelihatan biasa aja tapi sebenarnya bahagia karena hidupnya terasa utuh dan bermakna. Lalu poin kedua, kita membahas tentang kebahagiaan sebagai kebutuhan dasar. Poin ini ngingetin kita bahwa bahagia itu bukan bonus, tapi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Setiap orang tanpa sadar pasti sedang mencari kebahagiaan, entah lewat karir, keluarga, ibadah, atau hobi. Bahkan tujuan hidup kita seringkali berujung pada yang penting aku bahagia. Jadi bahagia itu kayak makan dan minum. Kita butuh untuk bisa hidup seimbang. Lalu poin selanjutnya, gimana caranya kita bisa hidup lebih bahagia? Jadi ada beberapa strategi ilmiah dari psikologi positif yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama ada mindfulness atau hadir sepenuhnya di saat ini. Contohnya saat makan. Ayo fokus makan, bukan sambil scroll TikTok. Lalu yang kedua ada reframing atau ubah sudut pandang terhadap masalah. Bukan karena kenapa aku, tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Lalu yang ketiga ada dukungan sosial. Berbagi cerita ke orang yang kita percaya bisa membantu meredakan beban. Lalu yang keempat ada gaya hidup sehat, seperti olahraga, tidur cukup, dan makan bergizi. Lalu yang kelima ada tujuan dan makna hidup. Punya tujuan bikin kita semangat bangun pagi dan gak mudah menyerah. Tadi kan kita udah membahas tentang teorinya. Sekarang yang kita bahas itu contoh penerapan kebahagiaan dalam kehidupan nyata. Yang pertama, ada mindfulness di tengah kesibukan. Maksudnya, jadi kita tuh hanya mikirin tentang saat ini aja. Jangan pikirin tentang masa lalu atau khawatir soal besok. Contohnya, pas kamu lagi panik ngerjain tugas, coba berhenti sebentar. Tarik nafas 3 kali dalam-dalam, sadari perasaanmu lalu lanjut kerja. Manfaatnya nanti bikin kamu lebih tenang, fokus, dan gak gampang panik. Lalu yang kedua, mengucap syukur harian. Ini kamu lakukan bisa dengan cara mencatat hal-hal baik yang terjadi hari ini, sekecil apapun itu. Misalnya, hari ini kamu bisa makan bareng keluarga, dapat nilai bagus, atau langitnya cerah. Kamu bisa nulis hal-hal itu di catatan atau mengucapkannya dalam hati sebelum tidur. Manfaatnya, nanti kamu bisa terlatih untuk melihat sisi terang hidup, bukan hanya masalahnya. Lalu yang ketiga ada dukungan sosial saat sedih. Ketika sedih, jangan dipendam sendirian. Hubungi orang yang kamu percaya, kayak teman, keluarga, atau mentor kamu. Kamu bisa curhat ke sahabat, ngobrol santai sama orang tua, atau sekedar duduk bareng temen tanpa ngomong banyak. Nanti kamu bakal merasakan perasaan lebih ringan karena ada yang mendengarkan dan memahami. Lalu selanjutnya olahraga sebagai terapi emosi. Gerakan tubuh bisa bantu kita meredakan emosi negatif. Kayak contohnya ketika kamu merasa stres, coba jalan kaki keliling kompleks, stretching 10 menit, atau ikut senam lewat YouTube. Manfaatnya nanti kamu tuh bisa ngerasain tubuh kamu yang lebih segar, pikiran juga lebih jernih karena hormon bahagia dilepaskan. Lalu menemukan makna dalam pekerjaan, melihat alasan dibalik hal yang kamu lakukan sehari-hari. Contohnya, saat kamu lelah belajar, ingat bahwa kamu sedang memperjuangkan masa depan, ingin membahagiakan orang tua, atau jadi pribadi yang bermanfaat. Apa yang kamu kerjakan nanti akan terasa lebih berharga, jadi semangatnya pun akan lebih bertahan lama.
Lalu kita membahas tentang manfaat menurut psikologi positif. Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan mental. Orang yang bahagia cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan risiko depresi yang lebih rendah. Kebahagiaan berperan sebagai penyangga emosional yang melindungi individu dari dampak negatif tekanan hidup. Riset ini menunjukkan bahwa kebahagiaan mampu meningkatkan daya tahan psikologis terhadap tekanan. Lalu yang kedua ada meningkatkan kognitif dan fungsi otak. Emosi positif seperti bahagia memperluas kapasitas berpikir, kreativitas, dan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ada memperkuat hubungan sosial. Individu yang bahagia lebih cenderung memiliki hubungan sosial yang erat dan berkualitas. Rasa bahagia meningkatkan emosi, keterbukaan, dan kepercayaan yang mempererat koneksi antar pribadi. Ini juga menciptakan lingkungan sosial yang positif di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Lalu yang keempat ada meningkatkan kesehatan fisik. Kebahagiaan berkorelasi dengan sistem imun yang lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Emosi positif menyebabkan tubuh melepaskan hormon seperti endorfin dan serotonin yang memperbaiki kondisi fisik dan mempercepat pemulihan dari penyakit. Lalu yang kelima ada meningkatkan produktivitas dan prestasi. Orang yang bahagia lebih termotivasi, fokus, dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Lalu yang keenam ada menumbuhkan rasa makna dan tujuan hidup. Kebahagiaan membuat hidup terasa lebih bermakna dan penuh arah. Dalam psikologi positif, eudaimonic happiness atau kebahagiaan yang berbasis makna dianggap lebih kuat dan tahan lama dibanding kebahagiaan yang hanya berbasis kesenangan. Lalu yang terakhir kita membahas tentang dampak kebahagiaan pada kesehatan mental. Yang pertama, bikin kita lebih kuat saat stres. Lalu yang kedua, mendorong produktivitas dan relasi sehat. Yang ketiga, mencegah self-harm dalam gangguan mental lain. Kalau kamu bahagia, kamu lebih tahan banting dan lebih peduli pada diri sendiri. Nah, kebahagiaan itu bukan soal nasib, tapi soal cara pikir dan kebiasaan yang bisa dilatih setiap hari. Mulai dari hal yang kecil, karena dari situlah kebahagiaan besar tumbuh. Terima kasih.